Sehingga apabila anak-anak kita membuat bola bisa kita kendalikan dan tidak mengganggu kekhusyuan kita pada saat mendengarkan khotib atau pada saat sholat sudah dimulai. Kemudian bagi jamaah yang membawa HP, mohon untuk dicek ulang apakah sudah di silent ataupun bahkan dimatikan, sehingga apabila ada suara berdering atau panggilan tidak mengganggu kita mendengarkan khutbah atau pada saat melaksanakan sholat. Dan apabila terlupakan atau berbunyi, mohon HP-nya diambil kemudian dimatikan. Perlu kami beritahu pula bahwa insya Allah nanti malam ada KJM, yaitu kajian Jumat malam dengan pemateri Ustadz Menahem Ali dari Surabaya dengan mengambil tema Baitul Maqdis, simbol kehadiran ilahi di muka bumi. Untuk itu bagi jamaah yang tidak ada udzur atau tidak halangan bisa hadir di masjid kita untuk mengikuti kajian tersebut. Waktunya pada maghrib didahului salat maghrib bersama, kemudian dilanjut dengan kajian. Untuk itu sekali lagi bagi jamaah yang tidak ada udzur atau tidak halangan bisa hadir bersama atau mengajak saudara-saudaranya, tetangganya, kerabatnya untuk mengikuti kajian tersebut, sehingga menambah ilmu apa yang disampaikannya nanti. Kemudian sebagai khotib pada hari ini yaitu Ustadz Menahem Ali dari Surabaya dengan mengambil tema perbuatan fasad kaum Bani Israel. Sedangkan sebagai imam yaitu Ustadz Farhan dan sebagai muadzin yaitu Ustadz Solikin. Perlu kami beritahu pula bahwa pada saat khotib sudah ada sinbar, kami mohon semua jamaah untuk mendengarkan apa yang disampaikannya, karena mendengarkan khutbah adalah hukumnya wajib. Mohon maaf, saya ulangi lagi, temanya perbuatan fasad kaum Bani Israel dalam perspektif Al-Quran. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sedang Jum'ah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita bisa menghadirkan jiwa raga kita di hadapan Allah. Semoga kehadiran kita di siang ini meninggalkan aktivitas duniawi, semua mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Al-Quranul Karim, hampir bisa dipastikan sebagian besar 75% dari ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran ini berkaitan dengan qissah. Secara harfiah maknanya adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sengaja Allah abadikan di dalam kitab suci ini. Dan hampir sebagian dari qissah itu merujuk pada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Bani Israel. Ada sesuatu yang penting, pesan yang utama yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa peristiwa-peristiwa itu bisa kita teladani dan sekaligus tidak harus kita teladani. Semuanya itu merupakan petunjuk supaya kita hati-hati di dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian,
Tadi saya kutipkan ayat yang termaktub di dalam surah Bani Israel. Nama lain dari surah ini kita sebut dengan sebutan surah Al-Isra. Dan memang betul, begitulah para ulama memberikan penjelasan kepada kita berkaitan dengan ulumul Quran. Dan ayat yang tadi saya kutip itu merupakan pelajaran. Ada satu kata yang termaktub di dalam Al-Quran di ayat yang tadi saya baca, dan ayat itu berkaitan dengan perbuatan fasad dari Bani Israel itu sendiri. Dan Allah menggunakan kata kunci yang sangat tegas. La tufsidunna fil ardi marratain. Perhatikan ayat itu. La tufsidunna fil ardi marratain. Arti harfiahnya adalah mereka telah melakukan perbuatan fasad extraordinary 2 kali. Ini bukan sesuatu perbuatan fasad biasa. Ini perbuatan fasad yang di luar kebiasaan. Saya ulangi lagi dan saya ingin tegaskan kembali. Ini bukan perbuatan fasad biasa. Ini perbuatan fasad yang melampaui batas. Itulah sebabnya redaksi Quran sangat teliti, yakni menggunakan ungkapan la tufsidun. Dan kata ini dikaitkan dengan al-ard. Arti harfiahnya bumi. Jadi perbuatan fasad ini yang sangat extraordinary ini dilakukan di muka bumi. Yang sebenarnya apa yang ada di muka bumi ini tujuannya hanya untuk kebaikan, tapi justru dilakukan hal yang sebaliknya. Dan kalau kita baca melalui ayat yang lain, seharusnya kita bercermin. Karena di ayat yang lain Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zabur min ba'dil dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah termaktub, telah tertulis di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah tertulis di Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini sesungguhnya hanya diwarisi bagi orang-orang yang salih. Perhatikan ayat itu. Bumi ini hanya diwarisi bagi mereka orang-orang yang salih. Jadi kalau begitu, ayat-ayat yang termaktub dalam Quran memberikan pengajaran kepada kita. Kita berada di pihak yang mana? Bumi ini untuk orang-orang yang salih atau bumi ini untuk orang-orang yang fasad? Allah menghendaki bumi ini hanya untuk orang-orang yang salih, dan Allah tidak menghendaki bumi itu untuk orang-orang yang fasad. Tidak ada pilihan ketiga bagi kita. Kita berada di pihak yang fasad atau berada di pihak yang salih. Dan anehnya, Al-Quran sekarang semakin teruji kebenarannya. Bahwa kata fasad di dalam Al-Quran diulang sebanyak 114 kali. Dan lawan kata dari fasad juga diulang sebanyak 114 kali. Apa lawan kata dari fasad? Ternyata lawan kata dari fasad adalah salih itu sendiri. Jadi kalau begitu kesimpulannya sederhana. Fasad tidak mungkin kompromi dengan salih. Tindakan saleh tidak mungkin kompromi dengan fasad. Begitu juga sebaliknya. Inilah penjelasan Quran yang sangat konkret, sharih, sangat jelas. Nah, ayat yang tadi saya kutip di awal khutbah, mengapa Allah memperingatkan kepada kita bahwa Bani Israel melakukan perbuatan fasad extraordinary di muka bumi? Apa itu contoh konkretnya? Al-Quran sendiri menjelaskan, dan para ulama menjelaskan dalam semua kitab tafsir. Ada 2 hal penting ini yang jangan sampai itu terjadi bagi kita semua. Pertama,
Fasad yang extraordinary pada konteks yang pertama adalah mereka menjalankan syariat tapi hanya dalam konteks kulitnya. Saya ulangi lagi. Mereka menjalankan syariat hanya konteks kulitnya, tidak sampai pada substansi. Apa yang dimaksud menjalankan syariat pada konteks kulitnya, tapi tidak sampai pada substansi? Mereka hanya bicara soal yang penting ini sesuai dengan rukun-rukunnya dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Hanya berhenti di situ. Dan Bani Israel melakukan itu. Dan Al-Quran sendiri menjelaskan. Salah satu contoh yang sederhana termaktub dalam Al-Quran adalah perintah bagi mereka untuk menghormati hari Sabat. Mereka menyebut Yom Sabat. Penghormatan terhadap hari Sabat adalah perintah yang termaktub di dalam kitab Taurat. Sebagaimana perintah bagi kita sebagai seorang Muslim menghormati hari Jum'ah sebagaimana dalam syariat kita. Bani Israel diperintahkan menghormati hari Sabat, tapi mereka mencoba untuk merekayasa, menipu Tuhannya. Dalam menghitung hari Sabat itu sama persis seperti kita menghitung hari Sabtu, atau mereka menghitung hari Sabat itu dimulai nanti pada waktu maghrib tiba. Di hari Jum'ah maghrib tiba, baru dihitung hari Sabat. Mereka menyebutnya Yom Sabat. Dan selesai hari Sabat itu pada waktu besok, pada saat maghrib tiba, baru dihitung menjadi hari yang disebut Yom Ehad. Kita menyebut Yaum Ahad. Perhatikan di sini. Mereka melakukan tipu-tipuan kepada Tuhannya. Dan itu dilakukan bukan secara pribadi, tapi secara kelompok, berjamaah. Menjalankan syariat secara berjamaah, tapi tujuannya menipu Tuhannya. Apa itu? Mereka membuat perangkap ikan untuk menjaring ikan, dan itu dilakukan di hari Jum'ah sore sebelum maghrib tiba. Jadi pada hari Sabtu mereka tidak melakukan aktivitas duniawi, tapi hati mereka, tindakan mereka mencoba menyiasati Tuhannya. Jadi hari Sabtu mereka berhenti, tidak melakukan apa-apa. Tapi hari Jum'ah sore menjelang Sabat dimulai, mereka bergegas-gegas untuk memasang perangkap ikan. Karena mereka tahu di hari Sabat ikan begitu banyaknya dan sangat besar. Hitungan materi bagi mereka ini sangat-sangat tidak mungkin, harus ditinggalkan, harus didapatkan. Dan mereka akan mengambil ikan itu bukan juga di hari Sabat, tapi mengambilnya di hari Ehad, Yom Ehad. Pertanyaannya, apakah tindakan mereka itu secara syariat dari sisi jam dan waktunya mereka melanggar syariat? Tidak. Mereka tidak melanggar syariat. Tetapi di hadapan Allah mereka melanggar syariat karena mereka ada kecenderungan duniawi di sini, menyiasati Tuhannya. Apakah hal seperti ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Menjalankan syariat hanya dalam konteks seperti ini? Kalau itu kita lakukan, berarti sama seperti yang mereka lakukan. Dan ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita mencoba melakukan tipu-tipu kepada Tuhan kita, hanya berdasarkan pada yang penting sesuai dengan syariat saja, tidak masuk pada substansi. Dan ini sangat berbahaya. Supaya jamaah bisa paham apa yang saya maksud, misalnya begini, saya ambil contoh yang sangat-sangat jelas. Kalau misalnya haji maupun umroh ditunaikan, itu adalah salah satu bentuk pelaksanaan syariat. Kalau mereka menjalankan ibadah haji, kemudian salah satu syarat melaksanakan haji adalah mereka harus wukuf di Arafah. Dan itu syarat sah dari ibadah haji. Tapi persoalannya, bagaimana seandainya uang yang mereka pakai adalah uang hasil dari korupsi? Apakah pelaksanaan ibadah haji itu sah atau tidak? Pasti jawabannya hampir sebagian besar mengatakan sah.
tidak peduli uangnya dari mana. Yang penting sampai ke Arafah, hajinya sah. Kalau hal seperti ini kita lakukan, apa tidak beda dengan apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel? Mari kita merenung bersama. Dan ini adalah contoh yang konkret, bukan contoh yang sangat rumit. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang lain yang mirip dengan itu kita juga lakukan? Marilah kita merenung bersama. Jangan sampai itu kita lakukan. Ini contoh yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Menjalankan syariat hanya kulitnya, tidak sampai pada substansi. Dan kesalahan yang kedua, sehingga Allah mengatakan la tufsidunna fil ard, mereka telah membuat kerusakan di muka bumi sangat luar biasa. Yang kedua adalah mereka membungkam suara kebenaran. Bagaimana contoh konkret membungkam suara kebenaran? Mereka membunuh para nabinya. Dan para nabi menyampaikan kebenaran. Kalau kita lihat pada masa yang paling akhir, saudara-saudara sekalian, perhatikan itu. Diutus Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sangat-sangat tua. Dan istrinya pun juga mandul, bahkan menopause. Tapi seharusnya Bani Israel paham, ini adalah tanda-tanda dari Tuhan, tanda dari Allah, tanda ilahiyah yang mereka harus pahami. Tapi apa seruan yang Nabi Zakaria lakukan? Apakah mereka terima atau tolak? Justru mereka tolak. Dan tidak berhenti di situ. Mereka membunuh suara kenabian itu dengan cara membunuh nabinya sendiri. Nabi Zakaria dibunuh dengan cara digergaji. Apakah Allah tidak rahmah kepada mereka? Allah masih rahmah kepada mereka. Allah Rahman kepada mereka. Dikirim Nabi baru. Dikirim Nabi Yahya. Nabi Yahya menyampaikan suara kebenaran, menyampaikan suara kenabian. Apakah mereka menerimanya? Tidak. Mereka juga membunuhnya dengan cara dipenggal lehernya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara sekalian, pada khutbah saya yang kedua ini merupakan yang paling penting menjadi perhatian bagi kita. Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Dia akan mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik secara pribadi maupun secara komunal, baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Tapi jangan sampai kesalahan, kekhilafan itu kita lakukan dengan cara berjamaah. Karena berjamaah itu, apalagi dalam hal yang negatif, itu berarti ada upaya untuk menipu Tuhan. Kalau kesalahan pribadi Allah masih mau lihat. Tapi kalau kesalahan secara berjamaah, korupsi berjamaah, apapun selalu berjamaah, padahal sifatnya negatif, ini Allah sangat-sangat prihatin dengan perbuatan hambanya. Saudara-saudara sekalian, tadi saya berikan contoh, diutus Nabi Zakaria, kemudian Bani Israel secara berjamaah membungkam suara kenabian itu. Nabi Zakaria digergaji. Diutus Nabi baru, Nabi Yahya. Nabi Yahya menyampaikan suara kebenaran, memperingatkan bangsanya Bani Israel. Mereka tidak mau bertobat. Justru mereka membungkam suara kenabian itu dengan cara memenggal kepala leher Nabi Zakaria. Apakah Allah tidak Rahman? Allah masih Rahman. Allah masih Rahim kepada Bani Israel. Diutus Nabi yang baru, diberikan tanda yang lebih dahsyat lagi.
Tandanya apa? Diutus Nabi baru ini dilahirkan dari rahim seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki pun. Tidak pernah menikah. Sangat-sangat perawan. Dan Bani Israel harus mengambil pelajaran itu. Coba refleksikan pada diri kita. Ini seharusnya mereka bisa membaca tanda-tanda ini. Diutus Nabi baru dari rahim wanita yang bernama Sayyidah Maryam. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru malah mengatakan Sayyidah Maryam sebagai wanita pezina. Dan anak yang dilahirkan sebagai anak zina. Coba bayangkan. Tanda yang seharusnya mereka bisa melihat sebagai tanda ajaib dari Tuhannya. Mereka justru menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Dan ini adalah sesuatu yang terakhir. Nabi yang terakhir dari kalangan mereka sendiri, Bani Israel. Setelah itu tidak akan diutus Nabi baru dari kalangan mereka. Ini yang paling akhir. Diberikan tanda besar. Diutus Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Apakah mereka terima? Tidak. Mereka justru menolaknya. Allah tidak ridho dengan hal ini. Tanda yang sudah besar tandanya ini justru mereka tolak. Bahkan mereka mau berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah tidak izinkan. Allah tidak izinkan. Sebab kalau ini terjadi pembunuhan, maka tidak ada barang bukti yang akan Allah hadirkan di hadapan Bani Israel di yaumil kiamah. Disitulah Nabi Isa alaihissalam dipelihara, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan dikirim kembali bersama Imam Al-Mahdi untuk menjadi hujjah bagi Bani Israel di akhir zaman nanti, menghakimi Bani Israel sendiri. Dan sebelum Nabi Isa diselamatkan dari peristiwa pembunuhan itu, Nabi Isa berkata di seluruh tempat, bahkan bicara di Baitul Maqdis di hadapan ulama-ulama mereka sendiri. Dan ini bisa kita baca di dalam kitab saudara kita kaum Kristiani. Kalau saya terjemahkan begini, beliau berkata, Yerusalem, 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 aku rindu menghimpun kalian seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau. Kalian menolak aku. Saksikanlah wahai Yerusalem, Yerusalem. Suatu saat nanti kalian akan saksikan tidak ada satu batu bata pun yang tersusun rapi di rumah suci ini. Semuanya akan diluluh lantakkan. Itulah sumpah Nabi Isa alaihissalam sebelum beliau diselamatkan. Dan faktanya terjadi. Tahun 70 Masehi, Baitul Maqdis hancur luluh lantak. Dan yang tersisa hanyalah tembok ratapan itu. Inilah pelajaran bagi kita. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita menjalankan syariah ini secara benar. Bukan hanya kulitnya, tapi substansinya. Dan yang kedua, beradalah di pihak kebenaran. Bersamalah kebenaran. Jangan memusuhi kebenaran. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dia tidak akan pernah dapat dibendung. Karena kebenaran itu adalah al-haq dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita selalu berada dalam jalan siratal mustaqim dan istiqamah di jalan itu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Allahumma ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa berbuat khilaf. Allahumma ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang senantiasa berbuat salah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pengampunan. Hanya kepadamu kami kembali. Ya Allah, hanya Engkaulah yang sanggup mengampuni semua kekhilafan dan kesalahan kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami bersandar atas semua derita dan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.